Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Rizja Ramadan, NIM saya 6670240149. Saya dari kelas 1A. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tiga dimensi ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang isu politik yang ada di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat ontologi mengenai ilmu politik. Jadi onto itu artinya ada dan logos itu artinya ilmu. Berarti ontologi ini belajar tentang ilmu yang ada. Jadi ontologi ini menanyakan eksistensi atau keberadaan suatu entitas gitu. Contohnya dalam politik itu pilpres, semisal pilpres. Jadi ontologi itu menanyakan eksistensi pilpres itu ada apa nggak ada. Jadi eksistensi dalam pilpres itu kan ada calon presiden dan wakil presiden. Jadi otomatis dalam filsafat ontologi ini di dunia pilpres ini ada, yaitu eksistensinya presiden dan wakil presiden. Lalu selanjutnya itu epistemologi. Jadi epistemologi itu epistemo yaitu artinya pengetahuan, terus logos itu artinya ilmu. Jadi epistemologi ini menanyakan ilmu pengetahuan yang ada gitu. Bagaimana kita mempelajari ilmu pengetahuan tentang dunia politik. Contohnya lagi semisal pilpres. Pilpres ini kan masing-masing masyarakat yang memiliki suara itu harus tahu apa visi misi si calon presiden dan wakil presiden ini apa gitu. Dan epistemologi ini menanyakan mempelajari kita untuk tahu bagaimana visi misi atau kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh si calon presiden dan wakil presiden ini dalam pilpres. Maka dari itu masyarakat harus mengetahui dulu sebelum memilih atau menggunakan hak suaranya dalam pilpres. Dan yang terakhir itu aksiologi, yaitu ilmu filsafat yang bertanya tentang nilai-nilai yang ada. Contohnya dalam pilpres lagi nih, di pilpres itu kan ada nilai ini ya, nilai dalam setiap masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Nah, kalau semisal ada salah satu yang terpilih, itu saat dia menjadi presiden ini, dia ini menggunakan nilai-nilai atau kebijakan visi misi yang dia sampaikan sebelumnya, atau dia hanya berbicara atau tidak memakai nilai-nilai tersebut gitu. Jadi masyarakat itu harus tahu tentang nilai-nilai atau hasil yang ada dalam calon presiden dan wakil presiden setelah pilpres, yaitu pemilihan presiden. Dan jadi untuk kesimpulannya, kalau ontologi itu berbicara tentang eksistensinya, lalu disambut dengan epistemologi, bagaimana kita mencerna pengetahuan atau kayak sebuah pelajaran atau semacam informasi, bagaimana kita mempelajari atau mencerna informasi menggunakan epistemologi. Lalu kita yang terakhir menggunakan aksiologi untuk mengetahui nilai-nilai yang kita pelajari dan bagaimana kita mempelajarinya. Jadi tiga dimensi filsafat ini sangat berguna untuk kita secara lebih kritis untuk memahami atau menanggapi isu politik yang ada di Indonesia. Jadi kita juga tidak asal mencerna informasi-informasi isu politik yang ada, dan kita harus menggali lebih dalam tentang keberadaannya, bagaimana kita mencari informasinya, dan juga nilai-nilainya.
Maka dari itu, tiga dimensi filsafat ini sangat penting untuk kita terapkan dalam menangani atau menanggapi isu politik yang ada di Indonesia, agar kita tidak termudah dimanipulasi oleh berita-berita yang tidak sebenarnya real gitu. Dan juga untuk sekarang ini kan media-media itu sangat penting dalam menginformasikan isu-isu politik yang viral sekarang gitu. Maka dari itu metode ilmiah, metode filsafat, tiga metode filsafat, ontologi, epistemologi dan aksiologi ini sangat penting kita terapkan untuk menangani isu politik yang ada di Indonesia. Apalagi banyak media-media yang ada yang satu berbicara ini dan yang satu lagi berbicara lain. Maka dari itu kita harus mencerna, mencari tahu dahulu eksistensi keberadaannya tentang isu politik yang dibahas, lalu kita mempelajari bagaimana kita mencari informasi, dan yang terakhir kita membuat kesimpulan atau mencari nilai-nilai yang sebenarnya terjadi gitu di dalam isu politik yang ada. Maka dari itu, dalam menanggapi semua informasi di luar isu politik juga maupun politik dalam negeri, itu harus menggunakan metode ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena masing-masing ketiga itu berhubungan untuk menghubungkan masing-masing tahap-tahap kita mencerna informasi dengan benar. Mungkin hanya itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada suara motor karena